Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa belajar bersama lagi untuk membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel untuk bentuk yang pertama. Hari ini kita akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel untuk bentuk yang kedua dan yang ketiga. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Ibu sudah melihat beberapa video yang kalian unggah di Google Classroom, dan ternyata banyak dari kalian yang sudah bisa menjelaskan dengan baik. Oke, lanjut ke materi ya. Ya, untuk pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Bentuk umumnya, untuk bentuk yang pertama yaitu nilai mutlak AX ditambah B kurang dari C. Kemudian bentuk yang kedua adalah nilai mutlak AX ditambah B kurang dari nilai mutlak CX ditambah D. Kemudian bentuk yang ketiga adalah nilai mutlak AX ditambah B kurang dari CX ditambah D. Bentuk umumnya ini hampir sama seperti persamaan nilai mutlak, hanya berbeda di bagian tandanya ini. Tandanya yang kita gunakan adalah pertidaksamaan, ya. Seperti yang sebelumnya, pertidaksamaan ini bisa kita ganti dengan lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Oke, kemudian untuk penyelesaiannya pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu yang pertama untuk bentuk 1 kita gunakan definisi, bentuk yang kedua kita gunakan mengkuadratkan kedua ruas, dan bentuk yang ketiga dengan analisis nilai X. Oke, untuk bentuk nilai mutlak AX ditambah B kurang dari nilai mutlak CX ditambah D, langkah penyelesaiannya yaitu kita pertama harus ubah ke bentuk umum terlebih dahulu. Bentuk umumnya seperti ini ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu menguadratkan kedua ruas. Berarti ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Kemudian gunakan sifat ini. X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu sama dengan X ditambah Y dikalikan X dikurangi Y. Ya, kita gunakan rumus ini. Oke, langsung saja penerapan ke soal. Contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah 2 lebih dari sama dengan nilai mutlak 3 dikurangi 2X. Oke, untuk penyelesaiannya, ya, ini sudah bentuk umum ya. Nilai mutlak X ditambah 2 lebih dari sama dengan nilai mutlak 3 dikurangi 2X. Ini sudah bentuk umum. Maka langkah selanjutnya yaitu menguadratkan kedua ruas. Kedua ruas kita kuadratkan. Ya. Oke, kemudian setelah kita kuadratkan, kan kita akan menggunakan rumus X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan X ditambah Y dikalikan X dikurangi Y. Maka, yang di ruas kanan ini kita pindah ke ruas kiri. Yang tadinya positif, ini kan tandanya positif ya, nilai mutlaknya. Kita pindah ke ruas kiri maka menjadi negatif dalam kurung 3 dikurangi 2X kuadrat. Lebih dari sama dengan 0. Oke. Berdasarkan sifat nilai mutlak X ditambah 2 dikuadratkan itu sama saja dengan X ditambah 2 dikuadratkan. Ya, jadi nilai mutlak ini berubah menjadi kurung ya, sama saja karena sesuai dengan sifat dikurangi 3 dikurangi 2X dikuadratkan lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita gunakan sifat, ya ini sebagai X, yang ini sebagai Y. Ya, yang X adalah X ditambah 2, yang Y adalah 3 dikurangi 2X. Ya, kita gunakan rumus X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan X ditambah Y dikalikan X dikurangi Y. Maka, X ditambah Y, X-nya adalah X ditambah 2 ditambah Y, 3 dikurangi 2X.
Untuk amannya kita kurung dulu ya. X dan Y kita kurung dulu. Kemudian dikalikan X dikurangi Y. X-nya adalah X ditambah 2 dikurangi 3 dikurangi 2X. Ini adalah Y. Ya, kita kurung dulu. Oke, lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita hilangkan kurungnya. Ya, positifnya kita kalikan ke dalam untuk menghilangkan kurung yang di belakang. Maka menjadi X ditambah 2 ditambah 3 dikurangi 2X. Ini kan positif kali 3, jadinya positif 3. Positif kali negatif 2X menjadi negatif 2X. Yang belakang juga sama. Negatifnya kita kalikan ke belakang. Ya, maka menjadi X ditambah 2 dikurangi 3 ditambah 2X. Negatif kali negatif adalah positif. Lebih dari sama dengan 0. Oke, sampai sini ya. Semoga paham. Oke, yang belum paham bisa di-pause dulu, diperhatikan baik-baik. Oke, sekarang Ibu lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, dari langkah sebelumnya kita sudah memperoleh X ditambah 2 ditambah 3 dikurangi 2X dikalikan X ditambah 2 dikurangi 3 ditambah 2X. Lebih dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita sederhanakan, kita hitung yang di dalam kurung ya. Yang di masing-masing kurung kita sederhanakan. Berarti X dikurangi 2X yaitu negatif X, 2 ditambah 3 plus 5. Berarti negatif X plus 5. Kemudian yang ini X ditambah 2X yaitu 3X, 2 dikurangi 3, negatif 1. Berarti 3X dikurangi 1. Lebih dari sama dengan 0. Oke, ini sudah sampai bentuk yang paling sederhana. Langkah selanjutnya, ya kita mencari penyelesaian dari negatif X ditambah 5 dikalikan 3X dikurangi 1 lebih dari sama dengan 0. Karena bentuknya ini pertidaksamaan, maka kita perlu memperhatikan, yaitu dengan mencari pembuat 0. Ya, pembuat 0 dari masing-masing ini. Ya, untuk negatif X ditambah 5 sama dengan 0. Membuat 0 berarti kita buat sama dengan 0 ya. Kita cari X-nya itu berapa yang membuat fungsi ini bernilai 0. Itu artinya pembuat 0. Oke, berarti negatif X sama dengan ya negatif 5, maka kita peroleh X sama dengan negatif 5 dibagi negatif 1. Hasilnya adalah 5. Ya, jadi pembuat 0 yang pertama adalah X sama dengan 5. Kemudian, kita cari pembuat 0 dari 3X dikurangi 1. Berarti 3X dikurangi 1 sama dengan 0. 3X sama dengan 1, maka X sama dengan 1 per 3. Oke, setelah kita peroleh bentuk sederhana ini, selanjutnya kita cari pembuat 0 ya. Oke, sudah sampai tahap ini. Oke, sekarang kita cari garis bilangannya beserta tandanya. Kita buat garis bilangan, kita letakkan pembuat nolnya, yaitu 5 dengan 1 per 3. Yang lebih kecil kita letakkan di sebelah kiri. Berarti yang mana yang lebih kecil? Ya, 1 per 3. Ini, kemudian 5-nya di sebelah kanan. Kita perhatikan, bulatannya di sini ada dua jenis, yaitu bulatan seperti ini penuh, dan bulatan yang tidak ada hitam-hitamnya. Kenapa di sini ada hitam-hitamnya atau bulatan penuh? Karena tanda pada soal yang diminta adalah lebih dari sama dengan, ada sama dengannya. Jadi kalau ada sama dengannya, maka bulatannya itu penuh. Tetapi kalau tidak ada sama dengannya, bulatan di sini kosong, ya. Tidak diberi hitam-hitam. Oke. Sekarang kita akan menentukan tanda di sini. Ini kan berarti membagi garis bilangan menjadi 3 bagian ya, sebelah kiri, tengah, dan kanan. Nah, kita akan mencari tandanya itu positif atau negatif. Nah, langkahnya kita ambil sebarang nilai X. Ya, jadi di sini itu ada nilai X banyak sekali di garis bilangan ini. Boleh di kiri, boleh di kanan, kiri, atau tengah. Bebas, kalian mau ambil X-nya di mana saja. Yang penting bukan 1 per 3 dan 5, bukan pembuat 0. Misal, kita ambil X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0, berarti di garis bilangan ini letaknya di mana?
0. Ya, pasti di sebelah kiri. Di sini pasti 0. Maka kita cari tanda di bagian kiri dengan substitusi X sama dengan 0 ke fungsi yang ini. Ya, ke fungsi negatif X ditambah 5 kali 3X dikurangi 1. X-nya kita ganti dengan 0. Ya, maka kita peroleh 0 ditambah 5 dikalikan 3 kali 0 dikurangi 1. 0 tambah 5, 5. 3 kali 0, 0 dikurangi 1, negatif 1. 3 kali negatif 1. Ini artinya perkalian ya. Oke. 5 kali negatif 1. Hasilnya adalah negatif 5. Oke. Ternyata yang di sebelah kiri itu bertanda ya negatif. Karena ini hasilnya negatif 1, maka yang sebelah kiri bertanda negatif. Oke, sehingga kita tulis di garis bilangan, ini negatif. Ya, kalau sebelah kiri negatif, pasti sebelah kanan juga negatif. Dan yang tengah bernilai positif. Atau bisa kita menghafalkannya itu selang-seling. Jadi kalau di sini negatif, kemudian pasti sebelahnya adalah positif, lalu negatif kembali. Kalau misalkan di sini positif, berarti ini positif, negatif, positif, selang-seling. Oke, semoga paham. Nah, yang ditanya di soal adalah lebih dari. Ini ya, lebih dari. Maka yang kita arsir adalah yang bertanda positif. Kalau lebih dari, yang diarsir adalah yang bertanda positif. Sehingga ya, di sini karena tanda pada soal itu lebih dari sama dengan, maka yang diarsir adalah yang positif. Sehingga penyelesaiannya yaitu ya, karena antara dua bilangan, maka kita tulis dulu bilangannya 1/3, kemudian tengahnya ini pasti X, kemudian 5. Tandanya di sini kurang dari sama dengan. Selalu seperti ini. Kalau antara dua bilangan. Kenapa ini ada sama dengannya? Karena di sini bulatan penuh. Ya. Kalau yang bingung menghafalkannya seperti itu. Kalau antara dua bilangan, berarti menulisnya bilangan yang kiri, tengahnya adalah X, kemudian kanannya adalah bilangan yang paling kanan. Dan tandanya selalu kurang dari. Ada sama dengannya atau tidak? Lihat di sini, diarsir penuh atau tidak. Ya, bulatannya. Oke, jadi penyelesaiannya adalah 1/3 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 5. Oke, ini adalah penyelesaian dari contoh yang pertama. Oke, selanjutnya kita ke bentuk yang ketiga, yaitu nilai mutlak AX ditambah B kurang dari CX ditambah D. Langkah penyelesaiannya, yang pertama yaitu ubah ke bentuk umum, yang kedua kita analisis nilai X. Oke, langsung saja ke contoh soal. Diketahui nilai mutlak X ditambah 2 kurang dari 3 dikurangi 2X. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Oke, kita ketahui bahwa bentuk pertidaksamaan ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang ketiga. Maka kita selesaikan dengan menggunakan analisis nilai X. Caranya bagaimana? Langkah pertama yaitu kita mencari pembuat nol nilai mutlak. Jadi yang dicari adalah pembuat nol dari nilai mutlak. Yang ini. Ya, berarti nilai mutlak X ditambah 2 itu sama dengan 0. Atau bisa kita tulis X ditambah 2 itu sama dengan 0. Maka X kita peroleh sama dengan negatif 2. Langkah selanjutnya, kita gambar garis bilangan dan nilai mutlaknya. Oke, kita gambar garis bilangannya. Di sini berarti yang kita tulis X-nya adalah negatif 2. Hanya satu saja ya, pembuat nolnya, negatif 2. Oke, maka di sini ya untuk sebelah kiri bernilai nilai mutlak X ditambah 2 itu bernilai negatif. Negatif dalam kurung X ditambah 2. Kemudian untuk yang sebelah kanan, di sini nilai mutlak X ditambah 2 sama dengan X ditambah 2. Ya. Untuk yang sebelah kirinya berarti bernilai negatif, yang sebelah kanannya bernilai positif.
Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan penyelesaian di setiap interval. Pada langkah sebelumnya, kita sudah tahu garis bilangan itu terbagi menjadi dua interval, yaitu sebelah kiri negatif 2 dan sebelah kanan negatif 2. Kita juga sudah mendefinisikan untuk nilai mutlaknya, yang sebelah kiri itu bernilai negatif dan yang sebelah kanan bernilai positif. Ya. Perhatikan untuk interval negatif 2 sampai positif tak hingga, atau bisa kita tulis X lebih dari sama dengan negatif 2. Oke, kita tulis soalnya terlebih dahulu, karena kita akan mencari penyelesaian pada interval lebih dari sama dengan negatif 2. Ini kan artinya di sebelah kanan, interval yang kanan, karena lebih dari. Maka nilai mutlak X ditambah 2 ini definisinya positif, yaitu X ditambah 2. Kurang dari 3 dikurangi 2X. Oke, kita akan mencari nilai X-nya. Berarti X-nya kita kumpulkan di satu ruas, yaitu di ruas kiri, untuk mempermudah. Maka kita peroleh X ditambah 2X kurang dari 3 dikurangi 2. 3X kurang dari 1, maka kita dapatkan X kurang dari 1/3. Oke, sekarang kita cari irisan dari interval dan penyelesaian ini. X kurang dari 1/3. Kita gambarkan di garis bilangan. Oke, negatif 2, ya ini karena ada sama dengannya, berarti diarsir penuh. Kemudian 1/3. 1/3 berarti di sebelah mananya negatif 2? Ya, di sebelah kanan. Ini kan positif ya, pasti di sebelah kanannya. Oke, 1/3. Perhatikan ada sama dengannya tidak? Tidak ada. Iya. Berarti ini kita tidak arsir. Ya. Oke. Selanjutnya, kita cari tandanya. Maaf, kita cari arahnya. X lebih dari sama dengan negatif 2. Berarti ke arah kanan ya, kalau lebih dari. Kemudian X kurang dari 1/3. Berarti ke arah kiri. Perhatikan di sini irisan. Irisan berarti perpotongan. Ya, kita lihat perpotongannya di antara dua tanda ini. Ya, dua daerah ini, perpotongannya berarti antara negatif 2 sampai 1/3. Ya, bisa kalian lihat di sini ya. Ini kan perpotongannya di sini. Ya, kita arsir. Ini adalah perpotongan atau irisan. Sehingga penyelesaiannya untuk interval yang pertama, yaitu untuk interval negatif 2 sampai positif tak hingga, maka penyelesaiannya adalah negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 1/3. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Kalau yang bingung, kalau antara dua bilangan, berarti kalian tulis bilangan yang kiri, berarti negatif 2, bilangan yang kanan 1/3, tengahnya adalah X. Kemudian tandanya pasti kurang dari. Lihat ada sama dengannya atau tidak dari gambar. Ini kan ada arsirannya ya, berarti ada sama dengannya. Ya, ini tidak ada arsirannya, berarti tidak diberi sama dengan. Oke, sekarang ke interval yang kedua, yaitu untuk interval negatif tak hingga sampai negatif 2, atau kita tulis X kurang dari sama dengan negatif 2 untuk yang sebelah kiri. Maka nilai mutlak ini menjadi bernilai negatif. Ya, negatif dalam kurung X ditambah 2, kurang dari 3 dikurangi 2X. Ya, negatifnya kita kalikan ke dalam, berarti negatif X dikurangi 2 kurang dari 3 dikurangi 2X. Kita kumpulkan nilai X-nya, maka menjadi negatif X ditambah 2X kurang dari 3 ditambah 2. Maka kita peroleh X kurang dari 5. Sama seperti sebelumnya, kita cari irisannya. Dari X kurang dari sama dengan negatif 2 dan X kurang dari 5. Kita gambar yang negatif 2 dulu. Ya, diarsir. Kemudian 5. 5-nya pasti sebelah kanan ya. Karena positif, ya ini tidak diarsir karena tidak ada sama dengannya. Sekarang kita cari daerahnya, tanda panahnya ke arah mana? X kurang dari sama dengan negatif 2, berarti ke arah
ya ke arah kiri. Kemudian X kurang dari 5 juga ke arah kiri. Kita cari irisannya. Apakah di sini irisannya? Bukan ya, ini tidak ada perpotongan di sini. Ini kan kalian lihat warnanya cuma warna ya ungu saja di sini. Ya, yang namanya irisan atau perpotongan berarti kan ada dua daerah yang sama di situ. Berarti yang mana? Ya, yang ini. Dari negatif 2 sampai berapa? Sampai tak hingga. Ke arah mana? Ke arah kiri, berarti negatif tak hingga. Ya, ini kita arsir sebagai irisannya. Jadi, penyelesaiannya untuk interval negatif tak hingga sampai negatif 2 adalah X kurang dari sama dengan negatif 2. Ya, karena ke arah kiri, patokannya adalah negatif 2, berarti X-nya kurang dari sama dengan negatif 2. Oke. Ya, untuk analisis memang langkahnya sangat panjang, ya, dan kalian harus benar-benar teliti. Sekarang ke langkah yang terakhir, kita cari gabungan dari penyelesaian di setiap interval. Ya, ini dari penyelesaian yang pertama, interval yang pertama, ini interval yang kedua. Kalian gambar garis bilangannya kembali dengan yang diarsir di sini dilengkapi dan diperhatikan. Ketika yang atas negatif 2 letaknya di sini, yang bawah kalau ada negatif 2 juga letaknya harus lurus. Ya. Yang 5 jelas letaknya di sebelah kanannya 1/3 karena dia lebih besar. Oke, sekarang kita cari gabungan. Kalau gabungan berarti tinggal digabung saja. Ya. Penyelesaian yang atas dengan penyelesaian yang bawah kita gabung. Nah, gabungannya berarti seperti ini. Ya. Ini kan berarti naik ke atas atau yang atas kita turunkan ke bawah. Kan berarti di sini ada 1/3 sampai negatif 2 diarsir ya. Ya ini. Diarsir sampai tak hingga ke arah kiri. Oke, jadi penyelesaiannya bagaimana? 1/3 ke arah kiri. Ya, berarti X-nya kita tulis dulu. X karena ke arah kiri kurang dari 1/3. Tidak ada sama dengannya karena di sini ya tidak diarsir bulatannya. Oke anak-anak, sekian untuk materi pada hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa kita bahas di WA Group ya. Silakan kalian bisa bertanya. Kemudian, silakan kerjakan soal latihannya. Dan akan kita bahas juga di WA Group. Oke, sekian dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.